Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai teori-teori pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok kami, saya Putri Handayani dengan NIM 03052100. Saya Khairida Tunisa dengan NIM 0305213095. Saya Rizya dengan NIM 0305213092. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang mempelajari perilaku manusia, yang mana berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku relatif hukum-hukum mekanisme. Pengertian teori behaviorisme menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Thorndike. Menurut Thorndike, teori behavioristik diartikan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov, yaitu individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga ada Barhuss Friedrich Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungan dengan lingkungan. Tahap perkembangan behavioristik. Nah, pada tahap-tahap perkembangan behavioristik, pola-pola perkembangan pertama cenderung mapan, tetapi bukan berarti tidak dapat berubah. Nah, ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. Yang pertama, perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda. Bisa disebut dengan kreatif dan tidak monoton. Yang ketiga, apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Nah, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap dalam arti bahwa perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat atau mendalam atau meluas serta kualitatif maupun kuantitatif, atau bisa disebut dengan prinsip progresif. Nah, yang kedua, bahwa perubahan terjadi antara bagian dan atau fungsi organisme. Itu terdapat independensi sebagai satuan integral yang harmonis, atau biasa disebut dengan prinsip sistematik. Yang ketiga, bahwa perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan tidak kebetulan dan meloncat-loncat, atau biasa disebut dengan prinsip berkesinambungan. Aplikasi teori behaviorisme. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Ciri-ciri teori behaviorisme. Pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Dan yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Pengertian teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal.
Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Pengertian teori belajar kognitivisme menurut para ahli. Pertama, menurut Sugiyama. Menurut Sugiyama, para guru matematika di Indonesia harus merupakan guru level 3, yaitu guru matematika yang mahir dalam membantu siswanya memahami dasar-dasar mata pelajaran sambil juga memberikan dukungan yang memadai untuk perkembangan siswa dalam rangka menciptakan siswa sebagai pembelajar mandiri dan pembelajar seumur hidup. 2. Menurut Van Healy menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri, yaitu 1. Tahap pengenalan. Pada tahap ini, siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubus, segitiga, persegi, dan bangun-bangun geometri lainnya. Yang kedua, ada tahap analisis. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. 3. Tahap pengurutan. Anak yang berada pada tahap ini sudah memahami pengurutan bangun-bangun geometri. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu untuk melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, tetapi masih pada tahap awal, artinya belum berkembang baik. Yang keempat, tahap deduksi. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil kesimpulan secara deduktif. 5. Tahap keakuratan. Pada tahap ini, anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Pada tahap ini, memerlukan tahap berpikir yang kompleks dan rumit. 3. Menurut Ausubel membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya. Tetapi, pada belajar menemukan, konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Ada beberapa tipe belajar menurut Ausubel, yaitu 1. Belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. 2. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian ia hafalkan. 3. Belajar menerima yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian, pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah ia miliki. Tahap-tahap kognitivisme. Di antaranya, yang pertama itu pada teori kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yang artinya ialah proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem saraf. Piaget juga membagi proses belajar ke dalam 3 tahap, yaitu pertama asimilasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga ekuilibrasi. Selanjutnya yang kedua, teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jerome Bruner. Bruner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Nah, baginya, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Menurut Bruner, ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, ada enaktif, kedua ikonik, yang ketiga simbolik. Mengenai teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Ausubel. Menurutnya, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Menurut Ausubel, proses belajar terjadi melalui tahap-tahapan. Yang pertama itu memperhatikan, kedua memahami dan menggunakan, yang ketiga meaningful learning. Nah, yang terakhir tentang teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Robert M. Gagne. Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret.
keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna dan memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Ciri-ciri teori belajar kognitivisme adalah 1. Mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. 2. Mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. 3. Mementingkan peranan kognitif. 4. Mementingkan kondisi waktu sekarang. 5. Mementingkan pembentukan struktur kognitif. Teori belajar menurut Burner. Teori belajar Burner. Menurut Burner, jika seseorang mempelajari suatu pengetahuan, misalnya mempelajari suatu konsep matematika, pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi dengan pikiran atau struktur kognitif orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh, yang berarti proses belajar terjadi secara optimal jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam 3 tahap. Yang macamnya dalam urutan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap enaktif, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Yang kedua ada tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuai pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan atau visual. Yang ketiga ada tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak. Simbol-simbol abstrak yaitu yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal, misalnya huruf, kata, kalimat, lambang, dan lain-lain. Teorema-teorema tentang cara belajar dan mengajar matematika menurut Burner. Yang pertama yaitu teorema penyusun atau construction theorem. Teori ini menyatakan bahwa bagi anak, cara yang paling baik untuk belajar ialah konsep dan prinsip dalam matematika adalah dengan melakukan penyusunan representasinya. Pada permulaan belajar, konsep pengertian akan menjadi lebih melekat apabila kegiatan yang menunjukkan representasi konsep itu dilakukan oleh siswa itu sendiri. Contoh, untuk memahami konsep penjumlahan, misalnya 3 tambah 4 sama dengan 7, siswa bisa melakukan dengan 2 langkah berurutan, yaitu 3 kotak dan 4 kotak pada garis bilangan. Yang kedua ialah teorema notasi. Teorema notasi mengungkapkan bahwa dalam penyajian konsep, notasi memang berperan penting. Notasi yang digunakan dalam menyatakan sebuah konsep tertentu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Misalnya siswa SMP, notasi fungsi dituliskan Y sama dengan 2X tambah 3. Setelah anak memasuki SMA atau perguruan tinggi, notasi fungsi ditulis dengan Fx sama dengan 2X tambah 3. Notasi yang diberikan tahap demi tahap ini sifatnya berurutan dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Yang ketiga adalah teorema pengkontrasan dalam keanekaragaman. Dalam teorema ini dinyatakan bahwa dalam mengubah dari representasi konkret menuju representasi yang lebih abstrak sesuai konsep dalam matematika dilakukan dengan kegiatan pengontrasan dan keanekaragaman, yang artinya agar sesuatu konsep yang akan dikenalkan pada anak mudah dimengerti. Sebagai contoh lain, untuk menjelaskan pengertian persegi panjang, anak harus diberi contoh
bujur sangkar, belah ketupat, jajar genjang, dan segi empat lainnya selain persegi panjang. Yang keempat adalah teori pengaitan atau konektivitas. Teori ini dinyatakan bahwa dalam matematika antara satu dengan konsep yang lain terdapat hubungan yang erat, bukan saja dari segi isi namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan. Misal kita masuk ke dalam konsep dalil Pitagoras yang diperlukan untuk menentukan triple Pitagoras atau pembuktian rumus kuadratis dalam trigonometri. Guru harus dapat menjelaskan kaitan-kaitan tersebut pada siswa. Sekian video pemaparan materi ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.